Ada sobat kita yang mengikuti channel Bukan Partai Politik ini berkomentar sekaligus mengajukan satu pertanyaan tentang mengapa channel Bukan Partai Politik atau saya sebagai pengelola tidak mengirimkan surat amicus curiae, ya, sahabat pengadilan. Nah, kita akan bahas ini karena menurut saya, ya, konsep ini, pendekatan ini telah dibajak makna asalinya, ya, telah dinodai dengan nokta merah, bukan partai politik. Baik, ya, menarik ya dapat pertanyaan seperti itu, maka sedikit saya akan jawab buat kita semua. Saya ingin sampaikan dulu ada sebuah buku, ya, teori tentang hukum, ya. Nah, ini menarik ya. Teori tentang hukum, ini adalah terjemahan yang juga dikasih kata pengantar oleh Profesor Dr. Sajipto Raharjo. Tadi buku yang konten yang sebelumnya kita bahas tentang bukunya beliau, ya, ilmu hukum, dan di sini teori hukum. Nah, baik teman-teman, kita akan jawab langsung mengapa kemudian saya tidak mengambil sikap, ya, terdorong, terinspirasi, termotivasi untuk ikut meramaikan puluhan surat amicus curiae yang sepanjang sejarah paling banyak disampaikan kepada pengadilan, ya. Tadi saya sudah jawab bahwa amicus curiae itu sudah dibajak pengertian dasarnya dan tujuannya, bahkan dilumuri dengan nokta tinta merah. Nah, saya akan jelaskan itu dengan terlebih dahulu mengutip dari buku yang kita sebut tadi. Di dalam halaman pertama saja, ya, tidak usah jauh ke dalam di sini. Di sini dikatakan, bagi siapapun yang mengikuti perkembangan teori hukum, tidak akan terkejut jika dua kelompok, ya, teori, ya, menghiasi pemikiran hukum sepanjang sejarah. Nah, kelompok mana yang disebut? Yang satu adalah kelompok, ya, hukum yang melihat hukum sebagai unit aturan teknis, ya, yang tertutup dan formal legalistik, ya. Dan yang kedua, kelompok kedua melihat hukum sebagai unit terbuka dan menyentuh mosaik sosial kemanusiaan. Nah, ini menarik, ya. Teman-teman, saya ingin mengusulkan, ya, kita lebih memandang satu istilah yang saya rasa lebih tepat, ya, untuk mengatakan situasi sekarang, bukan lagi amicus curiae, ya, sahabat pengadilan, ya, tapi lebih kepada lex amicus, ya. Lex amicus itu teman hukum, ya, atau sahabat hukum. Nah, mengapa itu penting untuk menegaskan posisi saya juga di sini bahwa saya bukan seorang ahli hukum, seorang profesor hukum, tetapi ya sebatas lex amicus, ya, teman hukum. Artinya sebagai, kalau dalam istilah teknisnya adalah sebagai stakeholder hukum, ya, yang memiliki kepentingan sebagai bagian dari dimensi, ya, pembentukan dan pelaksanaan hukum di masyarakat, karena kita adalah masyarakat hukum. Nah, lex amicus ini menurut saya dalam konteks ini kita tidak bicara tentang persoalan yang sangat sempit, sekedar apa yang disebut dengan peradilan, ya. Apalagi seperti yang saya katakan tadi, peradilan kita telah dibajak dalam konteks istilah yang sewenang-wenang digunakan, yaitu amicus curiae, ya, yang menghadirkan Ibu Megawati sebagai orang yang dalam konteks definisi amicus dan ruang lingkupnya, ya, curiae itu sama sekali harus menempatkan orang yang dalam posisi terlibat dalam gugatan itu tidak dapat, ya, tidak etis, ya, untuk menulis surat seperti itu. Makanya saya katakan itu bisa menodai ketulusan dari amicus curiae, ya, di sini. Sehingga kita melihat bahwa sebagaimana yang dijelaskan tadi di sini, bahwa keberadaan hukum itu konsepnya adalah superlatif, ya. Artinya lebih, dia merupakan sebuah paradigma besar, payung besar, ya, sehingga orientasi dalam konteks peradilan Mahkamah Konstitusi ini seharusnya tidak berbicara tentang amicus curiae yang memasukkan orang yang punya kepentingan dalam sengketa itu sebagai seorang
sahabat pengadilan, konsepnya siapapun yang beracara di dalam konteks peradilan itu adalah sahabat, ya, sahabat pengadilan. Karena di sanalah kita, tumpuan kita untuk mencari keadilan yang seadil-adilnya. Sehingga kita bisa membaca sebenarnya secara sederhana dalam pengertian tentang apa yang kita baca tadi, bahwa hukum itu, ya, punya kepentingan dalam konteks bukan dalam arti sekedar untuk membreakdown atau menerjemahkan hukum itu dalam konteks aturan-aturan teknis, ya. Saya kira dalam konteks yang lain kita harus lihat bahwa hukum itu punya kepentingan bagaimana dia bisa menjawab tentang mosaik sosial, ya, mosaik sosial kemanusiaan. Jadi kita sebenarnya sudah bisa meraba sebagai sahabat hukum lex amicus ini untuk melihat bahwa hukum yang akan bekerja, yang operasional, ya, operatif bawah sadar, itu akan muncul dari konteks pertautan, ya, saling kait antara dua arus besar pemahaman tentang hukum yang disandarkan pada konteks aturan teknis, ya, regulasi, bunyi undang-undang, dan kemudian juga diisi oleh pendekatan kepingan-kepingan nilai-nilai kehidupan sosial kemanusiaan. Jadi saya sangat yakin bahwa di dalam konteks pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi ada banyak mosaik-mosaik yang sedang disusun sehingga akan jelas dan kentara bahwa Indonesia jauh lebih baik, Indonesia jauh lebih konstruktif, Indonesia lebih progresif kalau kemudian, ya, menghadirkan satu keputusan yang disebut untuk menerima, ya, putusan terkait dengan penetapan KPU sebagai penetapan KPU yang menetapkan presiden, ya, calon presiden Prabowo dan Gibran sebagai the next president and vice president for our country, untuk Indonesia. Itu jauh lebih menjawab kebutuhan, ya, baik dari sisi hukum yang dilihat dari perspektif aturan teknis maupun dalam konteks mosaik, ya, susunan kepingan dari semua nilai-nilai kepentingan, arti penting yang disebut dengan problem kemasyarakatan dan aspek kemanusiaan di situ. Sehingga mudah sekali untuk mengatakan kita akan lihat bahwa keberadaan Prabowo dan Gibran merupakan the best choice, ya, pilihan terbaik bagi Indonesia dalam konteks kekeosan persoalan-persoalan yang kita sedang hadapi di negeri ini. Karena itu, mari kita menginvite, ya, seluruh stakeholder untuk menjadi sahabat hukum lex amicus, bukan partai politik.